Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat kakak-kakak panitia, juga yang saya cintai teman-temanku sekalian. Seiring puji yang tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah laju, hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Di mana pada kesempatan ini kita masih diberi banyak kenikmatan. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat kesehatan. Maka dari itu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran, dan dari zaman onta hingga zaman Toyota. Di era digitalisasi sekarang, perkembangan teknologi melesat begitu dahsyat. Banyak sekali perubahan yang memberikan dampak besar mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Baik itu mudahnya sistem informasi dan komunikasi, bahkan mengubah sistem perubahan cuaca yang bisa kita ganti sesuka hati. Manusia robot banyak diciptakan dan diprediksi pada tahun yang akan datang penggunaan teknologi digunakan dalam praktek ibadah keagamaan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai teknologi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin mudah tersebar luas. Mulai dari tingkat lokal hingga tingkat internasional, mulai dari kajian yang menggunakan kitab kuning tebal hingga kitab yang berbasis digital. Namun sayangnya, dakwah di era digital sekarang belum sesuai. Kenapa? Karena masih banyak para da'i dan da'iyah yang masih kaku dan gagap akan teknologi, sehingga media massa banyak diisi dengan tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati. Contohnya tayangan pornografi, berita-berita kontroversi, bahkan media yang menjadi sarana tempat ideologi yang dapat merubah jati diri generasi muda saat ini. Nauzubillahi min dzalik. Kita sebagai pemuda generasi bangsa yang dimana masih memiliki fisik yang kuat, mata yang masih bisa melihat dengan tepat, tangan yang masih bisa mengangkat dengan kuat, kaki yang masih bisa berlari dengan cepat, bahkan wajah cantik yang selalu terlihat, maka gunakanlah masa muda kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita boleh menjadi pemuda yang gaul, yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, akan tetapi ingat, jangan sampai kita terjerumus akan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Maka sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka dari ayat di atas menyimpulkan bahwasanya Allah memerintahkan kita berdakwah dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah, yaitu dakwah yang kita sampaikan harus sesuai dengan tingkatan mad'u atau orang-orang yang kita dakwahi. Bil hikmah di sini yaitu mentransformasi perubahan dakwah di era digitalisasi sekarang dengan menyebarkan konten-konten yang indah, menggugah, dan tetap berfaedah.
Lalu wal mau'idatil hasanah, yaitu dakwah harus diiringi dengan nasihat-nasihat yang baik, perkataan dan tingkah laku yang baik. Dakwah itu harus bisa memberikan inspirasi, bukan kontroversi, apalagi memancing emosi. Harus bisa mengajak, bukan mengejek. Harus bisa menyebarkan kebaikan, bukan keburukan. Harus bisa merangkul, bukan memukul. Maka di era digitalisasi sekarang dengan mudahnya informasi tersebar luas, maka begitu pula peluang besar bagi dakwah melalui media sosial, yaitu di era digitalisasi sekarang. Semakin berkembangnya teknologi zaman sekarang, maka kita sebagai pemuda harus bijak dalam menggunakan teknologi terkhusus yaitu media sosial. Media sosial yang kita gunakan itu jangan hanya untuk mencari hiburan semata seperti scroll TikTok, scroll IG, akan tetapi gunakanlah media sosial itu untuk hal-hal kebermanfaatan. Contohnya, kita membuat Instastory WhatsApp, story Instagram, bahkan konten-konten Islami yang menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Qadlawi dalam Musnad Asy-Syihab nomor 129. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harapan bangsa dan agama, juga orang tua dan mertua, gunakanlah masa muda kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.